الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشا. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kita senantiasa panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli. Insyaallah kita di halaman 30 penjelasan mengenai hukum lam ta'rif dan lam fi'il. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala biha bi'ulumihi fid darain amin. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Bagi lamnya al, lam yang berada pada kata al. Halani memiliki dua keadaan. Qabla al-ahrufi, jikalau terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini penjelasan kita mengenai huruf lam yang berada pada al. Apa maksudnya di sini? Lam yang berada pada al. Ini lamnya. Lamnya sukun. Ini yang kita bahas. Memiliki dua keadaan. Ini disebut dengan lam ta'rif. Jadi pengertian lam ta'rif itu adalah lam sukun yang diimbuhkan di depan suatu isim dan didahului oleh hamzah wasal yang diberi harakat fathah ketika kita memulai bacaan di kata tersebut. Contoh. Ketika mulai di sini bacanya apa ini? I, U atau A? A. Sini mulai A karena ini hamzah wasal. Enggak boleh mulai I, enggak boleh illadhi, harus alladhi. Nanti kita bahas ya. Kemudian alif lam ta'rif ini terbagi menjadi dua. Disebutkan ulahuma idharuha fal ta'rifi. Yang pertama dari keduanya adalah idharuha. Dibaca jelas. Idharu, jelas. Jadi lamnya tidak boleh samar, enggak boleh diidghamkan. Harus dijelaskan bacaannya. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Hukum ini qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Alif lam ini atau lam ini berposisi sebelum 14 huruf. Khudh ilmahu, ambillah ilmunya. Yang tersusun daripada apa? Ibagi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi setiap huruf daripada kata ini merupakan huruf daripada harus idhar bacaannya. Kalau lamnya berposisi sebelumnya. Jadi bacaan lamnya harus jelas. Apa itu? Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf,
ya, mim, ha. Jadi dapat berapa? 14. Nah. Tapi ini bukan hanya sekedar rumus. Juga memiliki makna dalam ibadah. Jadi ulama dulu kalau dia membuat rumus, disahkan ada maknanya yang bisa kita terapkan dalam ibadah kita. Ibaghi artinya laksanakan, kerjakan. Hajjaka, ibadah hajimu. Haji, hajjah. Wa khaf aqimah. Wa khaf, dan takutlah atau hindarilah. Aqimah, yang membuat ibadah hajimu itu menjadi rusak. Arti hindari pelanggaran-pelanggaran yang membuat rusak amal ibadah haji. Di antaranya adalah melakukan akad nikah setelah berpakaian atau ambil ihram di miqat. Nah, itu enggak boleh. Nah, di antaranya lagi adalah berhubungan suami istri. Itu adalah perkara yang merusak haji. Apalagi di antaranya melamar setelah ihram, berkaitan ihram, ambil miqat, itu juga merusak. Nah, makanya nggak boleh ada artis umroh plus nikah. Kalau setelah umroh nggak apa-apa, tapi kalau setelah pakai ihram baru nikah, nah itu nggak boleh, merusak itu. Tapi kita nggak terlalu bahas di sini mengenai haji, karena kita bahas mengenai apa namanya, mengenai tajwid. Nah, ini hanya bahas sedikitnya ya, maknanya. Baik. Di sini hukum pertama dijelaskan adalah alif lam qamariyah. Alif lam ta'arif yang dinamakan dengan qamariyah. Dirangkai dengan huruf-huruf qamariyah. Itu 14 disebutkan tadi. Hukumnya apabila ada setelah al huruf qamariyah, maka al tersebut harus dibaca idhar dengan jelas. Artinya tidak mengidghamkannya ke 14 huruf yang disebutkan tadi. Contohnya apa? Hamzah al-arm. Kalau mim al-musawwir. Kalau ghain al-ghafur. Kalau ha al-haqqah. Kalau jim al-jannah. Kalau kaf al-kitab. Kalau waw al-wadud. Kalau ya al-yawma. Kalau kha al-khabir. Kalau fa wal-fajr. Kalau ain al-alim. Kalau qaf al-qamar. Kalau ha al-huda. Kalau ba al-basir. Nah, ini contohnya ya. Jadi lamnya harus baca jelas. Kemudian bait ke-26. Sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Sanihima, hukum yang kedua daripadanya, idghamuha, itu mengidghamkan. Apa yang diidghamkan? Lamnya ke fi arba'in wa ashratin, 14. Aydan juga 14. Wa ramzaha fa'i, dan rumus-rumusnya fa'i, maka kenalilah, ketahuilah. Di sini dalam bahasa Arab itu hanya satu huruf, tapi satu huruf itu mengandung perintah. I, wa a, ya i. Nah, di sini fa'i, maka ketahuilah. Kalau bahasa Indonesia satu huruf nggak ada maknanya. Tapi kalau bahasa Arab satu huruf mengandung perintah itu. Baik. Apa itu? Tiba thumma sil rahman tafuz dhif dani'am da'su awannin zur syarifan lil karami. Jadi huruf-hurufnya adalah setiap huruf yang menjadi awal kata daripada rumus ini. Tiba apa awalnya? To. Summa sa.
sil, sad. Rahman, tafuz, dhif, bod. Da, ni'am, da, su'a, wannin, zur, syarifan, lil karami, lam. Tapi ini bukan hanya sekadar rumus, juga ada maknanya. Nah, jadi ulama tadi apa? Membuat rumus yang memiliki makna. Dan ini sangat bagus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tiba, ya perbaguslah dirimu. Kalau kita bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, itu artinya tiba. Perbaguslah dirimu. Dibangun dirinya. Bukan hanya badannya yang dibangun. Harus sehat mental, sehat jasmani, rohani. Kemudian apa itu? Summa, kemudian sil rahman, sambung apa? Silaturahmi. Mana benar? Silaturahim, silaturahmi. Kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, apa yang menjadi bahasa Indonesia? Silaturahmi. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, baik. Silaturahmi. Tafuz, engkau akan memperoleh kemenangan. Apa yang kemenangan kalau kita mengambil atau melakukan silaturahmi? Panjang umurnya, luas rezekinya. Itu kan. Fal yasil rahimah. Gitu kata sabda Nabi SAW. Siapa yang ingin panjang umurnya, luas rezekinya, sambunglah silaturahmi. Kau akan menang. Itu 2 kemenangan diperoleh itu. Dhif da ni'am. Dhif artinya jamulah. Menjamu artinya ada tamu yang dijamu, ada orang dijamu. Da ni'am, pemilik nikmat. Baik itu nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi. Kalau kita menjamu orang-orang yang sukses ekonominya, kita akan memiliki pengalaman ekonomi darinya. Bagaimana kita berbisnis. Kan itu nikmat duniawi kan? Kalau kita menjamu ulama, kita akan mendapatkan bagian daripada kenikmatan yang diperoleh, nikmat agama. Kita akan melakukan amalan-amalan agama. Artinya di sini kita melihat siapa yang dijamu. Dan kita ambil faedah terhadap orang tersebut. Kemudian da su'awanin, da tidak tinggalkan. Su'awanin, prasangka buruk. Jadi jangan berprasangka buruk kepada teman-teman, kepada orang-orang lain. Zur, kunjungilah syarifan, orang-orang mulia, lil karami, engkau pun menjadi mulia. Artinya kita melihat dengan siapa yang berteman. Dia berteman dengan orang-orang baik akhlaknya, insya Allah dia orang mulia, orang bagus. Tapi kalau temannya teman buruk, kemungkinan besar. Bukan kemungkinan kecil, kemungkinan besar. Tapi kalau ulama yang bergabung dengan dia, insya Allah ulama itu sukar untuk terpengaruh. Biasanya dia berusaha untuk mempengaruhi. Tapi kalau orang yang belum sampai, kemudian bergabung, ini jadi masalah ini. Bisa nggak dia mempengaruhi atau dia terpengaruh? Makanya kita harus pelihara lingkungan anak-anak kita di mana dia bergaul. Karena anak-anak itu belum mengenal atau mudah terbawa arus. Maka di sini zur syarifan lil karami. Kunjungi orang-orang mulia atau berteman dengan orang-orang mulia, kau pun akan menjadi mulia. Baik. Kalau kita ceramah itu lama juga ya. Baik. Baik. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan huruf syamsiyah yang disebutkan tadi itu. Hurufnya 14. Hukumnya apabila ada al huruf syamsiyah maka harus dibaca idgham ke huruf setelahnya atau dileburkan ke huruf setelahnya. Kalau al masuk pada to, maka lamnya tidak tampak karena kita sudah meleburkan ke huruf to-nya. Contohnya at-thayyibat. Lam masuk pada ro, lamnya tidak tampak lagi. Jadi
Ar-Rahman. Nah, kalau dal ad-dahru. Kalau shin wasyams. Kalau ta at-taibun. Kalau dhad wadduha. Kalau sin assalam. Kalau lam Allah. Kalau sa as-samarat. Kalau dal alladzi atau az-zakirin. Wa Al-Dhannin. Sad as-salawat. Nun an-nusyur. Zai waz-zaitun. Baik, udah kan? Nah. Kemudian bait 29. Wadhiranna bukan 8 dulu. Wala malula sammiha qamriya. Lam yang pertama tadi itu yang kita sebutkan dengan contoh ibu hajjah wa qima adalah namanya qamriyah, namakan dia qamriyah. Wala malukhra dan lam selainnya, berarti yang kedua kita yang ada contohnya apa? Tiba summa sudah rahman sampai akhir itu sammiha syamsiyah, namakan dengan syamsiyah. Nah, udah pindah pembahasan. 29. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Wa azhiranna dan tampakkanlah, pengucapannya harus jelas. Lama fi'lin mutlaqan, lam fi'il secara mutlak. Fi nahwi pada contoh qul na'am. Ini adalah qul, lam fi'il karena dia perintah. Masuk pada pekerjaan. Nah, karena fi'il ada kata kerja. Qul katakan. Jadi masuk pada kata kerja. Qul. Jadi lamnya harus jelas. Qul na'am. Jangan qul na'am. Nah, enggak boleh tawallud. Enggak boleh ada akhir qalqala, ada bunyi e. Nah, jadi harus murni, harus jelas. Enggak boleh ada campurannya. Maka disebut azhir, jelaskan. Qul na'am wa qulna. Kata qulna, jangan qulna. Qulna. Bagi wal taqa. Wal taqa. Nah, jangan wal taqa, harus wal taqa. Nah, di sini lam fi'il harus dibaca jelas, baik itu ya berposisi di fi'il madhi, fi'il amr atau fi'il mudhari'. Baik ia di akhir kata atau di tengah kata. Nah, contohnya pada fi'il madhi. Apa itu? Ja'alna. Itu di akhir fi'il karena fi'ilnya ja'ala. Ja'alna. Apalagi? Anzalna, itu di akhir karena fiilnya anzala. Anzalna. Nah, contoh tengah fiil faltaqamah. Iltaqamah. Itu di awal kan iltaqamah. Nah, faltaqamahul hut. Alhaqona bihim, itu di awal alhaqona. Nah, yang contoh lam sukun pada fiil mudhari. Yaltaqitahu, hanya ada pada tengah fiil. Yaltaqitahu. Yaltaqitahu. Kemudian contoh langsung sukun pada fiil amr. Qul na'am. Ada? Qul na'am. Anzilni. Itu di akhir fiil. Tengah fiil. Thummal yaqbu wal yufu fal yamdud. Baik. Tapi ada yang harus tidak jelas. Pengecualian. Harus baca idgham. Apa? Lam ke lam dan lam ke ro. Ada 2 huruf. Kayak hurufnya idgham bila gunnah. Lari. Kalau lam ke lam. Kullahum. Kullahum. Kalau lam ke ro. Qurrabbi. Jadi bunyi lam pertama tidak terbaca lagi karena kita sudah masukkan ke huruf ro-nya.
Nah, ke huruf setelahnya. Qur Rabbi. Nah, dikecualikan tadi dua huruf ya. Lam dan Tha. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan lain. Nah, mislain 3M. Bukan 3 miliar. Nah, mislain, mutajanisain dan mutaqaribain. Nah, jika ada dua huruf hijaiyah yang berdampingan, maka ya tidak terlepas daripada mislain, mutajanisain dan mutaqaribain yang akan kita jelaskan berikut ini. Maka Imam Jamzuri mengatakan in fis sifati wal makharij ittafaqa harfani fal mithlani fihi ma ahaqqa. Artinya in jikalau fis sifati pada sifat-sifat huruf wal makharij dan makharij huruf ittafaqa sama. Sesuai. Sama makhraj, sama sifat. Harfani dua huruf yang bertemu, fal mithlani fihi ma ahaqqa. Maka namakanlah mithlani fihi ma pada dua huruf yang bertemu itu ahaqqa. Lebih berhak dinamakan mithlain. Maka di sini dijelaskan penjelasan pertama yaitu apa? Mithlain atau mutamathilain. Pengertiannya adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj, sama sifat. Namanya mithlain atau mutamathilain. Hukumnya harus dibaca idgham ke huruf setelahnya. Contohnya ta bertemu ta. Rabihat tijaratuhum. Nah, enggak boleh ditampakkan lagi yang pertama rabihat tijaratuhum. Jadi langsung masuk ke yang kedua. Rabihat tijaratuhum. Apalagi inhab bi kitabi, ba ketemu ba, jadi nggak boleh lagi inhab bi kitabi karena ini dua yang serupa, maka langsung masuk inhab bi kitabi. Apalagi lam ketemu lam, bal la yakhafuna. Baik, udah. Nah. Tapi dikecualikan daripada mislain adalah huruf mad. Walaupun dia mislain. Contohnya apa? Nah, contohnya fi yaumin. Ini ya, di sini ada ya kan? Di sini ketemu ya. Ini apa? Mislain kan? Ya di sini sama makhraj sama sifat. Ada nggak bedanya? Nggak ada bedanya. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Tapi ini dikecualikan karena dia mad. Nggak boleh fi yaumin ini. Nggak boleh fi yaumin. Tapi harus fi yaumin. Apalagi amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Wa amilu. Ini waw ketemu waw. Ini sama nggak makhraj dengan ini? Ada bedanya? Nggak ada. Nah, tapi ini nggak boleh didghamkan ke sini. Dia harus dibaca jelas. Apa? Amanu wa amilu. Nggak boleh amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Nah, itu harus kita ketahui ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita pindah ke bait berikutnya. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifat ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini. Wa iyakuna, dan jika dua huruf yang bertemu itu makhrajan taqaraba, memiliki makhraj yang berdekatan. Wa fis sifat ikhtalafa, dan sifat-sifatnya berbeda. Yulaqaba, ia dilaqabkan atau dinamakan mutqaribaini, mutaqaribain. Nah, jadi di sini dibahas mim kedua, m kedua. Apa itu? Mutaqaribain. Adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya berbeda. Nah, hukumnya harus diidghamkan ke huruf setelahnya. Nah, hurufnya adalah
lam bertemu ro dan qaf bertemu kaf. Contohnya kalau lam bertemu dengan ro, qur rabbi. Jadi lamnya tidak boleh tampak lagi. Kul rabbi nggak boleh. Nah, ini kan berdekatan. Menurut Imam Jazari ini berdekatan. Karena makhraj lam di ujung. Ro di mana? Ujung lidah di sini, kemudian di punggung ujung lidah ro ini berdekatan. Beda sifat. Ro punya takrir, lam tidak punya sifat takrir. Itu di antara sifat yang membedakan, walaupun masih ada yang lain. Tapi yang penting kita tahu dulu ada sifat yang membedakan. Itu sangat dasar. Ini berdekatan makhraj, beda sifat. Namanya mutaqaribain. Qur rabbi. Qur rabbi. Kemudian kedua, qaf bertemu kaf. Qaf itu makhrajnya di sini, pangkal lidah belakang. Kemudian kaf juga pangkal lidah belakang, tapi di bawahnya huruf kaf di sini. Di bawahnya huruf qaf maksudnya. Qaf di sini, kaf di sini. Kemudian naik begini. Kalau qaf di sini, kalau kaf agak ke depan sedikit di bawahnya. Ini kan namanya berdekatan makhraj. Tapi beda sifat. Qaf tebal, isti'la. Kaf istifal, tipis. Itu diantara yang membedakan. Kita nggak bahas semuanya. Yang penting ada dulu yang membedakan ya. Biar nggak lama. Nanti kita bahas di sifat-sifat huruf. Di Jazari. Baik. Maka harus dibaca apa? Maka di sini dijelaskan harus baca idgham. Bacanya contohnya kata nakhluqukum. Dan ini bisa dibaca idgham kamil, bisa dibaca idgham naqis. Kalau qaf yang bertemu kaf. Kalau bacaan idgham kamil, maka huruf qaf yang pertama diidghamkan secara utuh, dimasukkan secara utuh atau dileburkan secara utuh ke huruf kaf tanpa menyisakan sedikit pun sifat-sifat daripada huruf qaf. Namanya idgham kamil. Bacaannya nakhluqukum, nakhluqukum, nakhluqukum. Sekarang boleh dibaca idgham naqis. Artinya ketika kita memasukkan huruf qaf ke dalam huruf kaf, maka kita menyisakan sifat isti'la huruf qaf ketika kita mengidghamkannya. Artinya sifat istilahnya masih terbaca, tidak boleh hilang kalau dia idgham naqis. Contohnya nakhluqukum, nakhluqukum, nakhluqukum. Gitu contohnya. Beda kan? Saya baca berdampingan ya. Yang pertama idgham kamil. Nakhluqukum. Idgham naqis. Nakhluqukum. Beda. Beda. Baik. Tapi baca idgham kamil lebih utama. Biar nanti lebih mudah. Kalau idgham naqisnya nanti harus berlatih. Berlatih banyak, harusnya berlatih. Sifat istilahnya harus terbaca. Nakhluqukum. Jadi saat kita idghamkan ke kaf, sifat istilahnya huruf qaf masih tersisa, terdengar dalam bacaan. Baik. Kemudian kita pindah ya. Udah paham belum? Udah. Bapak udah paham? Bener. Yang salah doang. Baik. Saya baca lagi nih. Saya ulang. Idgham kamil. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Naqis. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Beda enggak? Beda. Harus beda. Karena namanya beda.
Namanya juga beda. Ngapain dibedain namanya kalau nggak beda pengucapan? Baik. Nah, kita pindah ke bait selanjutnya. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisain. Aw yakuna, atau dua huruf yang bertemu itu ittafaqa fi makhrajin, menyatu atau sama atau sesuai makhrajnya. Duna sifati, tapi sifatnya berbeda. Hukkiqa bil mutajanisain, dipastikan itu namanya mutajanisain. Jadi pengertian mutajanisain adalah pertemuan dua huruf sama makhraj, beda sifat. Hukumnya dibaca idharu. Contohnya, lihat di buku aja deh. Sasfah anhum. Sasfah anhum. Ha dan ain makhrajnya di mana? Di tenggorokan. Tenggorokan yang mana? Bagian tengah. Sama atau beda? Masing-masing ain dan ha di tengah tenggorokan. Sama-sama di tengah. Makanya harus dibaca idharu. Apanya berbeda? Sifatnya berbeda. Di antara sifat yang berbeda, ain itu bainiyah atau tawassut. Apa itu? Pertengahan. Kalau ha apa? Apa lawannya rohawa? Syiddah. Ha punya sifat rohawa. Punya sifat rohawa. Wa baina rahwi wasyadidi lin umar. Ain punya sifat pertengahan. Ha dia di rohawahnya. Berarti di sini sifatnya ya, sifat. Kita gambarkan sifat. Di sini apa? Ha. Di sini ain. Karena ini rohawah, ini pertengahan, ini syiddah. Dia berada di tengah. Ada nggak yang bedakan sifatnya? Ada. Satu bainiyah, satu rohawah. Jelas beda kan? Satu makhraj beda sifat. Kadang orang satu ibunya beda sifatnya. Itu sama makhrajnya. Beda nggak makhrajnya? Sama, satu ibu, satu bapak juga. Beda sifat kadang kan? Bukan kadang, banyak. Bercanda ya. Baik. Maka harus dibaca izhar. Sasfah anhum. Kemudian dikecualikan daripada izhar, artinya dari hukum mutajanisain ini harus dibaca idgham. Ada 7. Ada 7 yang harus dibaca idgham. Yang pertama, ba ketemu mim. Ini satu makhraj beda sifat. Ba punya qalqalah, mim tidak punya qalqalah. Mim punya dengung, ba tidak punya dengung. Ada nggak dengungnya ba? Nggak ada. Baik. Tapi ini kalau bertemu harus dimasukkan. Bacanya apa? Tebal tipis. Yulkam ma'ana. Yulkam ma'ana. Mengapa tebal? Kita akan bahas di tempat yang lain. Karena di sini kasrah yang berada di hamzah wasal bukan kasrah asli, kasrah arid. Jadi di sini nggak boleh irkab ma'ana. Bacanya yulkam ma'ana. Oke, walaupun sama makhraj beda sifat ya. Kemudian ta ketemu dal, sama makhraj beda sifat. Makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri yang atas. Pangkal. Sama makhrajnya ta dan dal. Beda sifat. Ta punya hams, dal tidak punya hams. Dal punya qalqalah, ta tidak punya qalqalah. Kan? Beda kan? Sama makhrajnya ya sama. Tapi harus dibaca idgham di sini.
Athqalad da'awa. Langsung masuk ke dal. Athqalad da'awa. Enggak boleh athqalat da'awa. Tidak boleh kayak gitu. Kamil. Kemudian yang ketiga ta ke to. Dan juga maksudnya sama. Itu ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ta ke to. Idh hammat ta'ifatan. Jadi taknya tidak boleh lagi terbaca hamesnya. Enggak boleh idh hammat ta'ifatan. Harus idh hammat ta'ifatan. Kemudian keempat, sa ke dal. Ini sama-sama makhraj. Sa itu dengan dal, makhrajnya ujung lidah bertemu ujung gigi seri, lidah sedikit nampak begini. Nanti di sini yalhazalik. Kalau kita sambung bacanya ya, karena di Al-Qur'an ada tanda waqaf di yalhaz. Tapi itu tanda waqaf sili kalau kita lihat. Artinya boleh disambung. Atau apapun tanda waqafnya, kalau kita wasalkan di situ, ia tetap diidghamkan. Sa-nya tidak boleh tampak bunyinya. Dileburkan. Bunyi sa-nya ke huruf dal menjadi yalhazalik. Apa? Yalhazalik. Tidak boleh yalhazalik. Itu tidak boleh. Baik. Nomor 5. Dal ke ta. Ini sama dengan atas, cuma kebalikannya nomor 2 itu. Bacanya wa mahadtu. Enggak boleh lagi wa mahadtu. Wa mahadtu. Baik. Langsung ya, saya ambil satu contoh aja. Nomor 6. Dal ke wa. Dal ke wa. Ini sama makhrajnya. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri. Ujung lidahnya nampak di bawah gigi seri sedikit kayak gini. Berarti il. Nah, kemudian wa. Sama makhrajnya. Tapi kalau disambung, masuk. Ilwalamtum. Apa? Ilwalamtum. Kemudian nomor 7, to ke ta. Ini kebalikan nomor 3. Tapi di sini beda hukumnya. Karena sifat itbaknya huruf to harus terbaca ketika ia diidghamkan ke huruf ta. Sifat itbaknya harus terbaca ketika dia idghamkan ke huruf ta. Ini namanya idgham naqis. Contohnya kata baselta. Tidak boleh dibaca basatta. La im basatta salah. Yang benar la im baselta. Saya bacakan yang benar ya, idgham naqisnya. Bapak perhatikan saya, jangan perhatikan bukunya. Biar pendengarannya peka. Baselta. Apa? Baselta. Di sini sinnya tidak boleh berubah menjadi shad. Karena ada yang baru belajar itu biasanya ada yang dirubah. Baselta. Salah. Atau yang dirubah taknya jadi to. Basoto. Dua-duanya salah. Jadi yang dirubah bunyi apa? Ketika idgham yang berubah adalah sifatnya. Sebagian harus kedengaran atau nampak dalam bacaan. Hanya huruf to-nya saja. Sin tidak berubah, taknya tidak berubah. Berarti baselta. Baselta. Baik. Kemudian kita contoh berikutnya to ke ta lagi. 4 contoh ini harus saya baca. Karena 4 tempat ini adalah Al-Quran. Kalau tadi cukup 1 terwakili. Kalau ini tidak bisa terwakili. Harus dicontohkan masing-masing. Kata ahaltu. Enggak boleh ahadtu. Harus ahaltu. Ahaltu.
Nah, dan di sini haknya harus tipis, nggak boleh ho, aha. Nah, dan taknya nggak berubah jadi to, nggak boleh aheltu. Salah itu. Karena yang dibaca tebal hanya sifat itbaknya huruf to saja. Taknya tidak berubah sifatnya. Dia tetap tipis. Nggak boleh tutup pintu. Tetap tutup pintu. Berarti aheltu. Aheltu. Baik. Contoh ketiga kata farwaltu. Farwaltu. Nggak boleh farwattu. Nggak boleh farwattu. Harus farwaltu. Kemudian yang keempat, nggak boleh farwattum. Nggak boleh farwattum. Harus farwaltum. 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 Baik. Sudah ya? Kita ke bait 35. Thumma insakan awwala kullin fassaghira samiyan. Kemudian jikalau disukunkan awwala kullin, setiap huruf yang bertemu itu baik daripada mutaqaribain, baik pada mislain, baik pada mutajanisain, fassaghira samiyan. Namakan dia idgham shagir. Namanya idgham shagir. Jadi kemarin kita jelaskan ya, kalau huruf sukun dimasukkan ke huruf yang berharakat namanya shagir. Kalau huruf berharakat didgamkan huruf berharakat namanya kabir. Tapi itu tidak ada dalam riwayat Hafs. Baik. Maka di sini disebutkan au hurrikal harfani fi kullin, atau kedua huruf itu berharakat, diberikan harakat. Huruf pertama yang didghamkan ke huruf yang kedua juga berharakat. Sama-sama berharakat. Fi kullin, pada setiap contoh baik dari mutaqaribain, mislain dan mutajanisain. Faqul, maka katakan kullun kabirun, setiap darinya mutaqaribain, mislain dan mutajanisain kabirun, idgham kabir. Wafhamanhu bil musul, dan pahamilah dengan contohnya. Nah, di sini saya akan sebutkan contohnya. Idgham kabir. Idgham kabir apa? Pertemuan dua huruf yang sama-sama berharakat pada setiap jenis yang disebutkan di atas. Jenisnya apa? Mutaqaribain atau mislain atau mutajanisain. Baik. Berarti di sini harus dibaca apa? Jelas bagi jumhur qurra, di antaranya dari riwayat Hafs. Tidak ada ya, saya perjelas. Tidak ada idgham kabir dalam riwayat Hafs. Tapi ada imam lain, seperti apa? Imam As-Susi. Ini laki-laki, bukan perempuan. Imam As-Susi an Abi Amr, dan qiraahnya Imam Ya'qub. Idgham kabir masing-masing terperinci dalam kitab-kitab qiraat. Saya ambil contohnya saja ya. Ta keto, idgham apa namanya? Ta keto apa namanya? Mutaqaribain, mutajanisain, mislain. Ta keto. Kenapa mutajanisain? Mantap. Fatahallahu alaik. Berarti di sini nggak boleh kalau kita baca Imam Susi bacanya bayyata ta'ifah, harus bayyat ta'ifah. Tapi kalau baca Hafs harus bayyata ta'ifah. Kemudian khalaqakum, qaf bertemu kaf. Namanya apa? Mutaqaribain, mutajanisain atau mislain? Kenapa? Kata makhraj beda sifat. Baik. Berarti di sini kalau Imam As-Susi dan Imam Ya'qub bacanya khalaqkum. Khalaqkum. Kalau Hafs harus baca khalaqakum. Kemudian contoh berikutnya adalah kaf ke kaf. Ini mutaqaribain, misalnya atau mutajanisain? Mutamathilain. Kenapa? Sama makhraj sama sifat. Baik.
Itu kaf ke kaf. Nusabbihaka katsira. Imam As-Susi dan Imam Ya'qub membacanya nusabbihak katsira. Ya kan itu gom? Itu mau ngapain? Kalau dia idgham tambah nusabbihak katsira. Tapi kalau bacaan hafs harus jelas, enggak boleh didghamkan. Bacanya nusabbihaka katsira. Baik, jelas ya? Baik, kita pindah lagi di halaman 36. Ini sudah setengah jam, enggak apa-apa. Satu pembahasan lagi. Baik. Macam idgham dari segi pengucapan. Idgham jika diperhatikan dari segi pengucapannya terbagi menjadi dua. Itu idgham kamil dan idgham naqis. Tadi kita sudah singgung ya. Akan dijelaskan berikut ini. Idgham kamil adalah memasukkan atau mengidghamkan huruf-huruf ke setelahnya secara sempurna baik makhraj dan sifatnya. Contohnya contohnya lam ke ra menjadi Ar-Rahman. Apalagi dal ke ta, wa mahatu mim ke mim. Lahum ma. Apalagi nun sukun dalam tanwin ke mim. Abidum ma. Waw ke waw tapi bukan mat. Asawwakanu. Nun ke nun min ni'mah. Oke, udah? Baik, sekarang kita idgham naqis. Idgham naqis adalah mengidghamkan atau masukkan huruf ke huruf setelahnya dengan menjadi menampakkan sebagian huruf pertama ketika didghamkan ke huruf kedua. Dan ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama sifat isti'la. Kita contohkan tadi di kata nakhluqukum. Tapi ini lebih utama dibaca idgham kamil ya. Nakhluqukum. Baik. Kemudian yang kedua sifat isbaq. Kita sudah contohkan di 4 kata sebelumnya. Basalta, ahaltu, farrattum. Sini saya nggak melakukan praktek lagi. Sudah praktek tadi. Kemudian sifat dengung kita juga sudah singgung ini. Apa itu? Tanwin ketemu ya atau nun sukun ketemu ya atau tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw. Ini disebut idgham naqis karena masih menyisakan sifat huruf pertama ketika didghamkan huruf kedua. Sifat apa namanya? Sifat dengungnya tanwin dan sifat dengungnya nun sukun ketika didghamkan huruf setelahnya masih terbaca. Contohnya ada waliyyin wala nasir. Waliyyin wala nasir. Khairan yarah. Khairan yarah. Yang salah adalah waliyyin wala nasir. Khairan yarah. Itu salah. Karena kita hilangkan apanya? Dengungnya. Dan kita sudah praktek bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak ulang lagi prakteknya di sini karena kita sudah bahas. Baik, sampai sini pembahasan kita. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah paham semua ini. Bapak punya paham?